Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan memaparkan ataupun mempresentasikan daripada hasil kerja tugas proyek 1 yang sudah kami buat dalam bentuk PPT. Di sini kami membawakan tema yaitu e-commerce consumer behavior yang mana pada inti daripada yang akan kami buat Power BI yang mana setelahnya akan kami analisis dan juga kami berikan rekomendasi terkait data yang sudah ada dan untuk insight bisnis yang sudah didirikan ataupun yang sudah tadi kami cari datanya seperti itu. Mungkin boleh next. Baik, mungkin langsung saja. Saya akan memperkenalkan masing-masing daripada individu daripada kelompok 4 yang saat ini sedang presentasi. Yang pertama ada Arman Parinding, ada Mutiara Noviani, ada Fadil Hisham, ada saya sendiri Raffi Ramadan Hutsi, dan satu lagi ada Zelita Dahlari Zasti. Next. Nah, yang pertama itu ada lokasi dan pekerjaan customer. Di sini telah disajikan data lokasi dan pekerjaan customer. Yang pertama itu total customernya mencapai 6.945, di mana segmen pekerjaannya dibagi menjadi dua, yaitu high 3.664 dan middle 3.281. Kemudian lokasi dengan jumlah terbanyak yaitu Abiko dan Abdanan. Dan yang keempat yaitu lebih dari 50% customer adalah pekerja high class yang menandakan pasar premium. Nah, dari lokasi dan pekerjaan customer ini telah didapatkan total customer sebanyak 6.945 yang dibagi menjadi dua kelompok. Nah, jadi secara proporsi, mayoritas pelanggan berasal dari kelompok berpendapatan tinggi atau posisi kerja tinggi, yang dimana high itu mencapai 52,8%, sedangkan middle yaitu 47,2%. Dari distribusi lokal sendiri, tampak 1 sampai 4 orang menyumbang penjualannya itu di 4 kota itu Abiko, Abdanan, Jaya, dan Abnu. Nah, insight mendalam dari lokasi pekerjaan customer yaitu dominasi high income worker. 53% dari total pelanggan yaitu mencapai target market premium. Kemudian lokasi potensial yaitu Abiko dan Abdanan. Dan ketiga itu middle class worker yang hampir 47%, bukan yang angka yang kecil di sini. Nah, kemudian rekomendasi tindakannya yaitu target market. Dapat menggunakan segmen seperti high class, fokus ke produk premium, layanan eksklusif atau loyalty, kemudian distribusi wilayah, seperti menentukan lokasi campaign, distribusi logistik, dan survei penggunaan lokal. Kemudian bisa produk dan pricing, mengelola dua segmen harga yaitu produk flagship ataupun produk yang ekonomis. Bisa di next. Ada metode berdasarkan gender, di mana pada analisis ini, semua metode didistribusi gender yang hampir seimbang. Credit card lebih sering dipakai pria, sedangkan cash dan debit card lebih disukai perempuan. Lalu untuk rekomendasinya, segmentasi promo berdasarkan gender, di mana promo cicilan atau kredit untuk pria, cashback atau diskon debit or cash. Lalu untuk rekomendasi yang kedua, ada analisis nominal transaksi rata-rata per gender untuk mendukung strategi. Selanjutnya adalah perilaku pembelian berdasarkan gender dan status pernikahan. Berdasarkan data bisa kita lihat bahwa nilai pembeli rata-rata hampir seragam. Lalu, status single dan divorce memiliki pembelian paling tinggi, widow dan married lebih rendah dan sedikit. Sehingga di sini menunjukkan pola bahwa orang yang tidak dalam relasi permanen seperti single dan divorce ini lebih konsumtif daripada orang yang sedang dalam hubungan ikatan. Jadi, rekomendasi yang bisa diberikan adalah yang pertama, segmentasi iklan lifestyle atau treat yourself untuk single dan divorce, lalu campaign keluarga atau kelompok seperti beli untuk pasangan dan anak untuk married. Next. Oke, untuk selanjutnya itu ada jenis device untuk pembelian online. Ada beberapa poin yang akan kita bawa, ada beberapa poin yang akan saya jelaskan juga dari bentuk analisis dan juga rekomendasi.
Yang pertama, itu ada pemakaian device yang cukup merata. Tidak ada satu device yang dominan secara signifikan. Tablet, desktop, dan smartphone semua menyumbang kurang lebihnya 30% dari total penggunaan untuk pembelanjaan yang online. Ini menunjukkan bahwa pelanggan e-commerce mengakses platform dari berbagai perangkat. Yang kedua, tablet mendominasi tipis. Tablet sedikit unggul sekitar 34,9%, kemungkinan karena pengalaman layar yang lebih besar dan fleksibel atau semi-mobile. Ini bisa menandakan bahwa website atau aplikasi yang nyaman di tablet memberikan nilai tambah bagi pengguna. Lanjut, desktop masih relevan. Desktop masih digunakan oleh 34% pelanggan. Artinya, pengalaman belanja melalui desktop tetap harus dioptimalkan. Cocok untuk produk mahal atau misalnya elektronik, software, dan lalu 0,84%, ini tetap signifikan. Bisa jadi pengguna merasa UI UX di smartphone masih kurang optimal, potensi besar untuk ditingkatkan. Dan rekomendasi strategis atas analisis yang tadi saya sebutkan, yang pertama ada optimalkan website dan aplikasi untuk semua device. Pastikan desain responsif dan nyaman di smartphone, tablet, dan juga desktop. Gunakan pendekatan mobile first, tapi jangan abaikan desktop. Ada sediakan fitur lanjutan di tablet atau desktop, tampilkan perbandingan produk, review lebih detail dan filtering canggih di desktop dan tablet. Ini cocok untuk pengguna yang belanjanya secara serius. Lanjut ada lacak performa berdasarkan perangkat, yaitu pantau konversi, bounce rate, dan waktu kunjungan berdasarkan device agar bisa tahu mana yang performanya masih lemah dan yang tidak. Selanjutnya ada sesuaikan kampanye iklan. Jalankan kampanye iklan berdasarkan device usage. Contohnya, iklan tablet dengan visual horizontal, iklan smartphone dengan UI vertikal minimalis. Lanjut. Baik, di sini ada jumlah pembelian berdasarkan mayoritas atau kebanyakan yang dibeli atau barang yang dibeli oleh konsumen. Dan di sini ada terdapat analisis yang mana dapat dilihat pada visualisasi di bawah bahwa toys, electronics, dan juga appliance merupakan tiga kategori produk yang paling banyak dibeli oleh konsumen. Di sini kita dapat melihat dalam grafik yang sudah tertera bahwasannya memang tidak beda jauh dan beda tipis dengan produk yang lainnya, tapi kita bisa melihat ada top 3 kategori atau kategori produk yang sering dibeli oleh konsumen. Yang kedua, sementara kategori lain tidak setinggi pembelian tiga kategori tersebut, namun tetap ramai pembeli. Seperti yang saya jelaskan tadi, meskipun tiga kategori yang sudah disebutkan tadi memiliki pembelian yang teratas, tidak bisa dipungkiri bahwa kategori lain memiliki pembelian yang lumayan mengejar dan juga signifikan. Di sini terdapat rekomendasi dari kelompok kami, yaitu yang pertama adalah melakukan bundling untuk tiga kategori top dan juga memberikan loyalty pada customer. Tujuannya adalah agar si top 3 ini tetap menjadi produk-produk yang bisa memiliki pembelian yang signifikan. Yang kedua adalah memberikan promo terhadap produk lainnya agar dapat bersaing. Sesuai dengan penjelasan, yaitu produk-produk lain di sini memiliki pembelian yang lumayan signifikan juga, tetapi tidak bisa dipungkiri pembelian produk lain harus tetap di-boosting dengan cara memberikan promo yang menarik agar nantinya produk-produk ini bisa bersaing dengan top 3 kategori pembelian yang sudah disebutkan tadi. Lanjut. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami terkait perusahaan yang sudah kami ambil tentang bagaimana analisis kelompok kami terhadap pembelian, tren penjualan, dan lain sebagainya. Semoga apa yang kami presentasikan bisa membuat insight yang lebih bagus agar nantinya bisa menjadi nasihat yang lebih baik untuk perusahaan dan juga memberikan dampak yang positif untuk perusahaan yang sudah kami sebutkan tadi. Terima kasih sebelumnya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.